Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu dan juga dalam kondisi bahagia. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Sebelumnya Anda sudah belajar mengenai teori asam dan basa. Kemudian Anda juga sudah mempelajari mengenai reaksi ionisasi asam dan basa. Ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat dan ada basa lemah. Kemudian Anda juga sudah mengetahui reaksi ionisasi yang sempurna dan reaksi ionisasi sebagian. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam larutan asam dan basa itu ada yang namanya zat terlarut, ada yang namanya zat pelarut. Dalam larutan asam dan basa, maka zat yang terlarutnya adalah senyawa asam atau senyawa basa. Kita tahu bahwa senyawa asam maupun senyawa basa itu dapat terionisasi menjadi kation dan anion. Dan juga senyawa asam dan basa ini merupakan senyawa elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan dalam larutan asam dan basa, zat pelarutnya itu berupa air. Air itu dapat terionisasi sebagian atau tidak sempurna menjadi kation dan anionnya. Dan air juga merupakan senyawa elektrolit, namun daya hantar listriknya lemah. Karena air merupakan senyawa elektrolit lemah, maka air mengalami reaksi ionisasi. Maka kita akan mempelajari reaksi ionisasi air. Reaksi ionisasi air saya tuliskan di sini, H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Karena reaksi ionisasi air ini merupakan reaksi keseimbangan, maka kita dapat menentukan harga K untuk reaksi ionisasi air, yaitu K sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH- dibagi besarnya konsentrasi molekul air. Air murni mempunyai konsentrasi yang tetap, sehingga hasil kali konsentrasi air murni atau H2O dengan nilai K akan menghasilkan nilai yang tetap. Sehingga kalau saya tuliskan K dikalikan konsentrasi air murni itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion H+ dengan konsentrasi ion OH-. Dan ingat, tadi harga K dikalikan dengan konsentrasi air murni itu menghasilkan nilai yang tetap. Karena nilai K dikalikan dengan konsentrasi air murni adalah tetap, maka nilai K dikali konsentrasi air murni itu merupakan tetapan kesetimbangan air. Tetapan kesetimbangan air dinyatakan sebagai tetapan ionisasi air yang dilambangkan dengan Kw. Kw dapat dirumuskan, Kw sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH-. Nilai tetapan ionisasi air adalah tetap pada suhu tetap. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw itu sama dengan 10⁻⁴. Maka kita tuliskan di sini reaksi ionisasi airnya, H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Dalam reaksi kesetimbangan molekul air ini, jumlah konsentrasi ion H+ itu akan sama dengan jumlah konsentrasi ion OH-. Sehingga kalau saya tuliskan Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan konsentrasi ion OH-, maka karena tadi konsentrasi ion H+ itu akan sama dengan konsentrasi ion OH-, maka saya tuliskan di sini Kw sama dengan
konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion H+. Maka Kw itu sama juga dengan konsentrasi ion H+ pangkat 2. Karena pada suhu 25 derajat Celcius tadi harga Kw-nya itu atau tetapan ionisasi airnya itu adalah 10 pangkat negatif 14, maka konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dapat ditentukan dengan cara Kw sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2. Saya masukkan atau saya ganti Kw-nya dengan 10 pangkat negatif 14, maka 10 pangkat negatif 14 itu sama dengan konsentrasi ion H+ pangkat 2. Maka kita bisa menentukan konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari 10 pangkat negatif 14. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat min 7 mol per liter. Karena ion H+ itu sama dengan ion OH- besar konsentrasinya sama dengan 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Berikutnya adalah pengaruh asam dan basa terhadap keseimbangan air. Tadi kita sudah mengetahui bahwa air mengalami reaksi keseimbangan, di mana air itu mengalami reaksi ionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Besarnya konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh asam dan basa terhadap keseimbangan air. Saya tuliskan dulu di sini reaksi ionisasi airnya. H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Adanya ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dan ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dapat mengakibatkan pergeseran keseimbangan pada reaksi keseimbangan air. Yang perlu kita ingat mengenai teori asam basa dari Arrhenius. Menurutnya, senyawa asam itu adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan senyawa basa itu adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion OH- dalam air. Maka adanya senyawa asam itu akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Sedangkan adanya senyawa basa akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Sehingga adanya ion H+ dan adanya ion OH- yang berasal dari senyawa asam dan basa itu dapat mengakibatkan pergeseran keseimbangan pada reaksi keseimbangan air. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengaruh asam kuat dalam air. Menurut Arrhenius, asam kuat merupakan asam yang dapat terionisasi sempurna dalam air. Jika di dalam air terlarut asam kuat, misalnya HCl sebesar 0,1 molar, maka adanya ion H+ yang dihasilkan dari reaksi ionisasi HCl menyebabkan keseimbangan air akan terpengaruh. Saya tuliskan reaksi keseimbangan airnya. Di sini H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Kita ingat dalam suhu 25 derajat Celcius, maka besarnya konsentrasi ion H+ itu adalah 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Sedangkan konsentrasi ion OH- juga sama, yaitu 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Ketika ada senyawa asam dalam air, di sini dicontohkan adalah HCl, maka HCl itu merupakan asam kuat, akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-.
Tadi dicontohkan besarnya konsentrasi HCl adalah 0,1 mol per liter. Maka karena HCl terionisasi sempurna, maka seluruh molekul HCl-nya itu menjadi ion H+ dan menjadi ion Cl-. Maka konsentrasi ion H+ di sini adalah 0,1 mol per liter. Begitu juga konsentrasi ion Cl- pada senyawa HCl di sini adalah 0,1 mol per liter. Perhatikan, adanya ion H+ yang berasal dari HCl menyebabkan jumlah konsentrasi ion H+ dalam air bertambah. Nah, bertambahnya konsentrasi ion H+ ini akan menyebabkan keseimbangan air bergeser ke arah kiri. Anda masih ingat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, ya? Maka di sini adanya konsentrasi H+ dari HCl menyebabkan jumlah konsentrasi ion H+ bertambah di dalam air, sehingga keseimbangan air akan bergeser ke arah kiri. Nah, hal ini menyebabkan konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH- pada keseimbangan air akan berkurang dari 10⁻⁷ mol per liter. Konsentrasi ion H+ dari keseimbangan air jika ditambahkan dengan konsentrasi ion H+ dari ionisasi HCl, maka saya tuliskan di sini yaitu 10⁻⁷ ditambah dengan 0,1. Nah, 10⁻⁷ saya tuliskan 0,000001 ditambah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,100001. Karena konsentrasi ion H+ dalam air sangat kecil sekali, maka konsentrasi H+ dari keseimbangan air dapat kita abaikan. Sehingga jika ion H+ dari HCl ditambah ion H+ dari H2O, maka nilainya itu akan sama dengan nilai H+ dari reaksi ionisasi HCl. Berdasarkan perhitungan jumlah ion H+ yang berasal dari reaksi ionisasi air dan ion H+ yang berasal dari reaksi ionisasi HCl, maka dapat disimpulkan bahwa pada larutan asam kuat, besarnya nilai konsentrasi ion H+ di dalam larutan itu hanya dianggap berasal dari besarnya konsentrasi ion H+ yang berasal dari asam kuatnya saja. Berdasarkan hal tersebut, dalam larutan asam kuat berlaku HNA yang merupakan asam kuat akan terionisasi sempurna menjadi N ion H+ dan ion amin. Jika dimisalkan besarnya konsentrasi asam kuat di sini adalah Ma mol per liter, maka besarnya konsentrasi ion H+ adalah N dikali Ma mol per liter. Sedangkan besarnya konsentrasi ion amin adalah Ma mol per liter. Maka dapat dirumuskan besarnya ion H+ itu sama dengan N kali Ma mol per liter, di mana N itu merupakan valensi asam kuat, sedangkan Ma adalah konsentrasi asam kuat atau molaritas asam kuat. Contoh soal: hitunglah konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dalam larutan H2SO4 0,002 molar. Kita tahu bahwa H2SO4 itu merupakan senyawa asam kuat ya. Nah, kita akan menjawabnya. Yang pertama yaitu menentukan konsentrasi ion H+.
Karena kita tahu H2SO4 itu merupakan senyawa asam kuat, maka asam kuat dalam larutan akan terionisasi secara sempurna. Maka saya tuliskan di sini reaksinya H2SO4 menjadi 2 ion H+ dan SO4 2-. Tadi konsentrasinya dalam soal sudah dituliskan yaitu 0,002 molar. Maka besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan 2 dikali 0,002 molar. Maka hasilnya adalah 0,004 molar. Sehingga kita sudah tahu di sini konsentrasi ion H+ itu sama dengan 0,004 molar. Berikutnya yaitu menentukan konsentrasi ion OH-. Ingat, karena dalam larutan H2SO4 itu terdapat air, maka ada reaksi keseimbangan air yang menghasilkan ion OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw itu sama dengan 10 pangkat negatif 14. Maka kita ingat tadi sebelumnya sudah dibahas ya, Kw itu sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH-. Sehingga ion H+ tadi kita sudah dapat ya 0,004 molar. Maka saya tuliskan di sini 10 pangkat negatif 14 sama dengan 0,004 dikali konsentrasi ion OH-. Sehingga kita tuliskan di sini 10 pangkat negatif 14 itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali konsentrasi ion OH-. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat negatif 12 molar. Maka konsentrasi ion OH- itu sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat negatif 12 molar. Berikutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh basa kuat dalam air. Basa kuat itu merupakan senyawa basa yang dapat terionisasi sempurna di dalam air. Jika di dalam air terlarut basa kuat, misalnya NaOH sebanyak 0,1 molar, maka ion OH- yang dihasilkan dari reaksi ionisasi NaOH menyebabkan keseimbangan air akan terpengaruh. Di sini saya tuliskan kembali reaksi ionisasi airnya, yaitu H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, besarnya konsentrasi ion H+ adalah 10 pangkat negatif 7 mol per liter dan konsentrasi ion OH- adalah 10 pangkat negatif 7 mol per liter. Nah, karena di sini ada basa kuat yaitu NaOH yang akan terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-, di mana konsentrasi NaOH-nya tadi adalah 0,1 mol per liter, maka besarnya konsentrasi ion Na adalah 0,1 mol per liter. Begitu juga besarnya konsentrasi ion OH- yaitu 0,1 mol per liter. Adanya ion OH- yang berasal dari NaOH menyebabkan jumlah konsentrasi ion OH- di dalam air akan bertambah, sehingga bertambahnya konsentrasi ion OH- itu akan menyebabkan keseimbangan air bergeser ke kiri.
Hal tersebut menyebabkan konsentrasi H+ dan OH- dalam keseimbangan air akan berkurang dari 10⁻⁷ mol per liter. Maka konsentrasi ion OH- dari keseimbangan air saya jumlahkan dengan konsentrasi ion OH- dari reaksi ionisasi NaOH. Saya tuliskan di sini 10⁻⁷ ditambah 0,1. Maka 0,000001 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,1000001. Karena konsentrasi ion OH- dalam air ini sangat kecil, maka konsentrasi ion OH- dari keseimbangan air ini dapat kita abaikan. Sehingga jika ion OH- dari ionisasi NaOH ditambahkan dengan ion OH- dari ionisasi H2O, maka nilainya itu akan sama dengan nilai konsentrasi OH- dari reaksi ionisasi NaOH atau basa kuat. Nah, tadi berdasarkan jumlah ion OH- yang berasal dari reaksi ionisasi air dan jumlah ion OH- dari reaksi ionisasi NaOH sebagai basa kuat, maka pada larutan basa kuat, besarnya konsentrasi ion OH- itu hanya dianggap berasal dari reaksi ionisasi basa kuat dalam airnya saja. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam larutan basa kuat berlaku, saya tuliskan di sini LOHN kali sebagai basa kuat akan terionisasi sempurna di dalam air menjadi ion Ln+ dan N ion OH-. Jika dimisalkan besarnya konsentrasi basa kuatnya adalah Mb mol per liter, maka kita bisa tahu besarnya konsentrasi ion Ln+ adalah Mb mol per liter. Sedangkan besarnya konsentrasi ion OH- adalah N dikali Mb mol per liter. Sehingga saya tuliskan OH- itu sama dengan N dikali Mb mol per liter, di mana N itu merupakan valensi basa kuat, sedangkan Mb itu merupakan konsentrasi basa kuat atau molaritas basa kuat. Contoh soal, hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan MgOH 2 kali dengan konsentrasi 0,0001 molar. Kita akan menjawabnya. Yang pertama, menentukan konsentrasi ion OH- terlebih dahulu. Kita tahu bahwa MgOH 2 kali merupakan senyawa basa kuat yang dapat terionisasi secara sempurna di dalam air. Maka saya tuliskan di sini reaksinya MgOH 2 kali terionisasi menjadi Mg2+ dan 2 ion OH-. Dalam soal kita tahu besarnya konsentrasi MgOH 2 kali yaitu 0,0001 molar. Maka untuk menentukan konsentrasi ion OH- yaitu 2 dikali 0,0001 molar. Maka hasilnya adalah 0,0002 molar, atau bisa dituliskan menjadi 2 kali 10⁻⁴ molar. Sehingga besarnya konsentrasi ion OH- dalam larutan MgOH 2 kali adalah 0,0002 molar, atau saya tuliskan 2 kali 10⁻⁴ molar.
Menentukan konsentrasi ion H+. Ingat, karena dalam larutan MgOH 2 kali itu terdapat air, maka reaksi keseimbangan air akan menghasilkan ion H+. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw atau tetapan keseimbangan air itu adalah 10 pangkat negatif 14. Maka saya tuliskan di sini Kw itu sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan konsentrasi ion OH-. Karena tadi kita sudah dapatkan besarnya konsentrasi ion OH- dalam larutan MgOH 2 kali adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 molar, maka saya tuliskan 10 pangkat negatif 14 sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat negatif 14 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka ion H+ itu sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 11 molar. Maka kita tahu sekarang konsentrasi ion H+ dalam larutan MgOH 2 kali adalah 5 kali 10 pangkat negatif 11 molar. Berikutnya adalah pengaruh asam lemah dalam air. Menurut Arrhenius, asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau terionisasi hanya sebagian atau tidak sempurna. Asam lemah itu mempunyai derajat ionisasi atau alfanya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Reaksi ionisasi pada asam lemah itu merupakan reaksi keseimbangan. Di sini saya misalkan asam lemahnya adalah Ha. Maka saya tuliskan reaksinya di sini Ha setimbang menjadi ion H+ dan ion amin. Ha sebagai asam lemah setimbang menjadi ion H+ dan ion amin. Karena Ha ini reaksi ionisasinya merupakan reaksi keseimbangan, maka tetapan ionisasi untuk asam lemah itu diberikan lambang sebagai Ka. Maka Ka dapat dirumuskan yaitu besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion amin dibagi besarnya konsentrasi molekul Ha sebagai asam lemah. Dari persamaan ionisasi asam lemah Ha, setiap satu molekul Ha yang terionisasi akan menghasilkan sebuah ion H+ dan sebuah ion amin. Oleh karena itu, konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion amin dari reaksi ionisasi asam lemah Ha. Atau dapat dituliskan konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi amin. Sehingga Ka dapat dituliskan Ka sama dengan besarnya konsentrasi H+ dikalikan besarnya konsentrasi H+ dibagi besarnya konsentrasi Ha. Sehingga Ka sama dengan besarnya konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi konsentrasi Ha. Karena Ka sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ pangkat 2 dibagi besarnya konsentrasi Ha sebagai asam lemah, maka kita bisa dapatkan bahwa H+ pangkat 2 sama dengan Ka dikalikan konsentrasi Ha. Sehingga besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari Ka dikalikan konsentrasi Ha sebagai asam lemah. Ka itu merupakan tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan Ha merupakan konsentrasi asam lemah.
atau molaritas asam lemah. Nilai Ka menggambarkan kekuatan asam. Makin besar nilai Ka berarti makin banyak ion H+ yang dihasilkan atau semakin kuat asam tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh konstanta ionisasi asam lemah atau Ka pada suhu 25 derajat Celcius. Berikutnya contoh soal. Hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH dengan konsentrasi 0,01 molar dan Ka dari CH3COOH adalah 1,8 dikali 10⁻⁻⁵. Ingat, karena asam asetat merupakan asam lemah, maka berlaku besarnya konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar 2 dari Ka dikalikan konsentrasi Ha atau asam lemahnya. Maka H+ sama dengan Ka-nya dalam soal itu adalah 1,8 dikali 10⁻⁵ dikali Ha itu konsentrasi asam lemahnya. Asam lemah di sini adalah asam asetat, yaitu 0,01 molar. Maka H+ sama dengan 4,2 dikali 10⁻⁴. Jadi, besarnya konsentrasi ion H+ pada larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,01 molar adalah 4,2 dikali 10⁻⁴ molar. Kemudian menentukan ion OH-. Ingat, karena dalam larutan itu terdapat air, maka terdapat keseimbangan air. Saya tuliskan di sini Kw sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan konsentrasi ion OH-. Kita tadi sudah memperoleh nilai konsentrasi untuk ion H+ yaitu 4,2 dikali 10⁻⁴. Maka saya tuliskan 10⁻⁴ itu sama dengan 4,2 dikali 10⁻⁴ dikali konsentrasi ion OH-. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 10⁻⁴ dibagi 4,2 dikali 10⁻⁴. Maka besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 2,4 dikali 10⁻⁻11. Jadi konsentrasi ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,01 molar itu adalah 2,4 dikali 10⁻⁻11 molar. Berikutnya yaitu pengaruh basa lemah dalam air. Menurut Arrhenius, basa lemah adalah senyawa basa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi atau terionisasi sebagian atau tidak sempurna. Untuk basa lemah itu derajat ionisasinya atau alfanya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Reaksi ionisasi pada basa lemah itu merupakan reaksi keseimbangan. Di sini saya misalkan adalah BOH untuk basa lemah. Saya tuliskan reaksinya, BOH setimbang menjadi ion B+ dan ion OH-. Karena basa lemah ini reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan, maka tetapan ionisasi untuk basa lemah dapat kita lambangkan dengan Kb.
Maka Kb dapat dirumuskan yaitu besarnya konsentrasi ion B+ dikali besarnya konsentrasi ion OH- dibagi besarnya konsentrasi BOH. Dari persamaan ionisasi basa lemah BOH, setiap satu molekul BOH yang terionisasi akan menghasilkan sebuah ion B+ dan sebuah ion OH-. Oleh karena itu, konsentrasi ion B+ sama dengan besarnya konsentrasi ion OH- dari reaksi ionisasi basa lemah BOH, atau konsentrasi B+ sama dengan konsentrasi OH-. Sehingga Kb dapat dituliskan hasil kali konsentrasi OH- dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi BOH. Maka Kb itu sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi konsentrasi BOH sebagai basa lemah. Karena tadi kita peroleh Kb itu sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi konsentrasi BOH, maka konsentrasi OH- pangkat 2 itu sama dengan Kb dikali konsentrasi BOH. Maka konsentrasi OH- itu sama dengan akar 2 dari Kb dikali BOH. Di sini Kb merupakan tetapan ionisasi basa lemah, sedangkan BOH merupakan konsentrasi basa lemah atau molaritas basa lemah. Nilai Kb menggambarkan kekuatan basa. Makin besar nilai Kb berarti makin banyak ion OH- yang dihasilkan atau semakin kuat basa tersebut. Berikut ini adalah tabel contoh beberapa konstanta ionisasi basa lemah pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya contoh soal, hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan NH4OH 0,002 molar dengan Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Ingat, karena NH4OH itu merupakan basa lemah, maka untuk mencari besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan akar 2 dari Kb dikali konsentrasi BOH. BOH ini merupakan basa lemah. Karena dalam soal, Kb untuk NH4OH itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Dan konsentrasi basa lemahnya adalah NH4OH yaitu 0,002 molar. Maka besarnya konsentrasi OH- itu sama dengan akar 2 dari 2 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 0,002 molar. Sehingga OH- itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi konsentrasi ion OH- dalam larutan NH4OH 0,002 molar adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 molar. Selanjutnya menentukan konsentrasi ion H+. Ingat, karena dalam larutan itu terdapat air, maka ada reaksi keseimbangan air. Sehingga berlaku Kw itu sama dengan besarnya konsentrasi ion H+ dikalikan besarnya konsentrasi ion OH-. Pada perhitungan sebelumnya, kita sudah dapatkan besarnya konsentrasi ion OH- itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka 10 pangkat negatif 14 itu sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat negatif 14 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka diperoleh konsentrasi ion H+ itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 11.
Jadi, besarnya konsentrasi ion H+ dalam larutan NH4OH tersebut adalah 5 kali 10 pangkat negatif 11 molar. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.